Selamat sore semua. Shalom. Bagaimana kabar? Fantastis. Yes. Bagaimana perasaan kita datang di sini? Bercampur aduk. Oke. Perasaan itu akan terus digodok selama di sini. Ada yang akan tertawa sumringah, ada juga yang mungkin matanya akan sembapa. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Kita berkumpul di sini bertemu dalam kasih Kristus selama kurang lebih 6 bulan dalam pelayanan dari tahap 2 menuju tahap 3. Dan kita kembali berkumpul di sini dalam waktu kurang lebih 3 minggu merasakan kasih dan kemurahan Tuhan sebagai sesama keluarga Allah. Mari kita berdiri bersama dengan saudara-saudari seiman. Kita nyatakan syukur kita buat perjumpaan hari ini lewat nyanyian bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita mengekspresikan rasa syukur kita kembali bertemu di rumah kita hari ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Mari menyatakan kerinduan kita kepada Allah melalui Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Mari melantunkan Mazmur kepada Tuhan secara bergantian. Saya membacanya dalam terjemahan baru edisi kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang? Melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku mudah-mudahan. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, mendahului mereka melangkah bernama Allah. Dengan suara-suara sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang menyatakan percayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Menolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat padamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa, samudra dalam saling memanggil, dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung meliputi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan suatu doa kepada Allah di depan-Mu. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impian musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Amin. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama.
bahwa kecemasan pun berakhir karena Tuhan dekat dengan kita. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya janganlah kau khawatir, janganlah kau khawatir tentang hidup apa jua dan cemas harus berakhir karena Tuhanmu dekat, dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. 6 bulan dalam penyertaannya kurang lebih kita mengatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan mengutus kita, dan Tuhan kembali memanggil kita, rumah kita, tempat di mana kita saling menajamkan. Suaranya jual yang memanggil kita datang di sini. Namun kita meyakini bahwa dalam perjalanan pelayanan selama kurang lebih 6 bulan, bahkan juga dalam pengerjaan tugas-tugas menuju tahap 3, ada ragam rasa yang muncul. Ada perasaan makral, jengkel, perasaan ingin menyerah. Dan itu dinamika yang kita lalui. Tapi bahwa Ia telah menolong kita tiba di sini. Suaranya yang memanggil kita, membasuh kita melalui darahnya. Mari kembali mengenang sejenak peristiwa agung di Kalvari, sembari merenungi betapa tak berdaya kita tanpa Tuhan, mengakui semua kelemahan kita selaku pendamping, selaku proponen, selaku badan pekerja Sinode Gereja Raja, dalam ragam pikir, tutur, dan tindak kita yang melukai hati Tuhan. Mari datang padanya, memohon Dia menyucikan kita. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku digolgota, dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diri. Kendatiku lemah, tenaga kau beri. Kendatiku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku. Aku datanglah Tuhan padamu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Amin. Kepada kita sekalian yang telah tunduk mengaku dosa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Proponen Amsal selaku proponen Gereja Raja dari Jemaat Rembo akan berbagi firman Tuhan dengan kita.
Mari kita berdoa. Kami mendengar suara panggilan-Mu ya Tuhan, dan dalam perkenan-Mu Kau menghimpunkan kami di tempat ini. Dan berbagai banyak pengalaman yang kami temukan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan hari ini kami akan berkumpul bersama di tempat ini. Dalam waktu 3 minggu ke depan kami akan mempercakapkan bersama. Dan saat ini ya Tuhan, melandasi kegiatan kami untuk 3 minggu ke depan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Berkenanlah Tuhan hadir di tempat ini, menolong, memampukan dan melayakkan kami semua untuk memahami dan menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 5 ayat 3 sampai 8 menjadi bacaan untuk kita semua. Injil Lukas pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Amin. Firman Tuhan untuk kita semua yang senantiasa dikatakan berbahagia dalam kehidupan, yang terus memberi ruang bagi firman Allah kita gumuli bersama-sama dalam kehidupan. Kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali setelah beberapa bulan yang lalu. Dan mengawali refleksi saya mau bertanya kepada kita, kira-kira apa yang kita lakukan sepanjang malam ini? Bernapas. Ada yang bekerja keras malam ini seperti mengetik ya. Ya, saya juga bekerja keras malam ini. Mungkin hampir semua kita yang ada di tempat ini telah bekerja keras semalaman. Dan mungkin juga ada yang dengan setia menunggu pekerjaan-pekerjaan keras kita. Mungkin. Ya kan mungkin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pengetahuan empiris seringkali menjadi pijakan utama dalam melakukan suatu pekerjaan. Biasa kita melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang telah berulang-ulang telah kita jumpai atau temukan. Nah, pada kesempatan yang sama dipercayakan dan mengagungkan data, fakta. Orang empiris selalu berbicara tentang fakta, data, pengalaman-pengalaman yang dijumpai, bukti yang dapat diamati dan diukur, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam perspektif yang lain, ada panggilan yang mau melampaui batasan pengalaman empiris dan bekerja di dalam iman yang lebih dalam. Pengalaman Simon Petrus sebagai nelayan yang berpengalaman
berhadapan dengan ajakan Yesus. Ia tuh ajak Yesus tu Simon Petrus. Apa itu nama Simon? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Petrus muncul sebagai orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman secara empiris, mau mengatakan, tak apa lagi. Tidak ada apa-apa di dalam. Yesus tampil sebagai sosok yang mampu melampaui pengetahuan empiris Petrus. Yesus tampil sebagai sosok yang mau mengatakan, iyo, nah pengalamanmu ikut tahu. Tapi maukah engkau mendialogkan pengetahuan dan pengalamanmu itu dengan iman? Maukah engkau mengikuti saya? Maukah engkau berada pada jejak saya untuk mau berdialog, mendialogkan pengetahuanmu dengan iman? Saya saat membaca teks ini, saya mencoba membangun satu penafsiran bahwa mungkin saja Petrus tidak mengambil ikan satupun karena dia bekerja tanpa iman. Ini menjadi refleksi bagi kita. Kembali kita dikumpulkan di tempat ini untuk berefleksi bersama, mendialogkan pengalaman-pengalaman menarik yang telah kita dapatkan di jemaat, mendialogkan pengalaman-pengalaman menarik yang kita jumpai selama berjamaah. Kita diajak dan dipanggil kembali untuk hadir di tempat ini untuk masuk pada bangunan-bangunan konsepsi teologi yang tentu menjadi acuan kita bersama. Baik kita yang akan diproses maupun para pendamping yang akan memproses, mari mendialogkan berbagai pengalaman dan konsep-konsep bangunan teologis itu kita dalam pandangan iman. Dalam refleksi dan perenungan kita, saya mau ngajak kita semua untuk terus mendialogkan pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep kita itu dalam iman. Kita boleh belajar untuk tetap rendah hati, berproses dan bertumbuh bersama dalam iman. Dalam berbagai proses yang akan kita jalani ke depan, mari senantiasa rendah hati untuk terus belajar memahami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa maksud Tuhan itu terus melampaui apa yang menjadi pengalaman dan pengetahuan kita. Percayalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan iman akan membawa pada dampak yang lebih besar dan lebih berarti. Tuhan menolong kita semua untuk proses yang akan kita jalani ke depan. Mendamping dan kita yang didampingi, mari terus berproses dan mendialogkan pengalaman-pengalaman kita dalam iman. Amin. Kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Amin. Kemungkinan yang kita jalani dari jemaat sampai di sini juga bagian dari cara Tuhan membentuk kita. Anugerahnya besar, memungkinkan kita kembali berhimpun di sini dan telah mendengarkan firman-Nya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta Bapa. Semua karena anugerah. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam
aku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudara sekalian, ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Mari memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Terus mengingat hidup kita sebagai persembahan yang sejati di hadapan-Nya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus,
kita berdoa. Kami ada hari ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kendati pun ada ragam perasaan yang bergejolak, tapi satu kepastian bahwa Tuhan masih memungkinkan kami ada duduk dalam persekutuan sebagai keluarga Allah di rumah kami di sini. Perjalanan yang relatif panjang dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat akan kembali kami percakapkan di penyiapan tahap 3 hari ini dan beberapa minggu ke depan. Tuhanlah yang telah memanggil kami dari pekerjaan kami sebagai kawan sekerja Allah untuk kembali ditajamkan bersama dengan para pendamping dan rekan-rekan proponen. Tuhan berkenan atas seluruh rangkaian proses yang akan tercipta di tempat ini. Dan kami mensyukuri perjumpaan hari ini lewat sapaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba proponen Amsal. Kami diyakinkan untuk berjalan dalam kepastian iman dan juga senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh menyatakan buah-buah iman kami melalui pundi persembahan. Juga terus kami diingatkan menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang menjadi bagian hidup kami, hingga kami dimungkinkan untuk kembali ada di tempat ini. Kami berdoa Bapa buat badan pekerja Sinode Gereja Toraja yang terus memberi hati dan perhatian yang serius bagi para pelayan di tengah-tengah Gereja Toraja. Tuhan berkati dan tolong mereka untuk terus mengupayakan yang terbaik bagi kemaslahatan seluruh warga Gereja Toraja. Demikian kami berdoa Bapa untuk pengurus Institut Teologi Gereja Toraja, para pendamping yang Tuhan tempatkan di sini, mendampingi para proponen, kiranya dalam kapasitas mereka sebagai pendamping Tuhan maksimalkan supaya memakai potensi pada diri mereka untuk menajamkan kami, juga kami saling menajamkan. Kami pun sebagai proponen yang datang dari jemaat dengan berbagai perasaan, kiranya di tempat ini kami kembali mempercakapkan banyak hal dan kelak pulang dengan semangat yang baru untuk menyatakan pelayanan dan misi Allah bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa buat semua orang yang menaruh perhatian bagi tempat di mana kami belajar. Orang tua kami di dapur, juga saudara kami tenaga magang yang Tuhan tempatkan dalam persekutuan kami di tempat ini. Tuhan berkati dan tolong mereka untuk memakai potensi dan kapasitas mereka bagi kemajuan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa Bapa buat keluarga dan jemaat yang kami tinggalkan karena tugas dan pelayanan di tempat ini. Tuhan menolong mereka seperti Tuhan menolong kami, menjaga mereka seperti menjaga kami, pelihara mereka dengan kasih kuasa dan kisah Tuhan. Dan kami berjalan bersama-sama dengan kepastian iman yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Berkenanlah Bapa untuk seluruh rangkaian proses penyiapan di tempat ini selama beberapa minggu ke depan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang belum dimungkinkan untuk mengikuti penyiapan tahap 3 karena berbagai pergumulan dan juga banyak hal yang kami belum ketahui. Tolonglah saudara-saudara kami supaya mereka juga tetap punya semangat untuk menyatakan pelayanan di mana Tuhan mengutus mereka. Terima kasih Bapak untuk perjumpaan hari ini dan perjumpaan beberapa waktu ke depan. Kami menyerahkan seluruhnya kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami terus berdoa Bapak bagi saudara-saudara kami di berbagai tempat, di Toraja dan di luar Toraja, yang tengah bergumul karena beragam peristiwa musibah bencana alam. Tolonglah mereka Bapak untuk tetap berpengharapan dan juga pakai kami untuk menyatakan kasih Allah bagi mereka. Bapa di sorga, tolong kami juga untuk terus hidup dalam kewaspadaan, memelihara alam semesta dan menyatakan panggilan teman kami sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama Bapa buat segala kebaikan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa, namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan juga menyampaikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga,
lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sang buku dong, buku kada tuh baik ya, buku lah ada parang ketua angkatan proponen Audi Lebak. Silakan. Mangkaton, apakah dulu ucapan selamat datang dari Direktur ITGT. Ada apa dapat taruh pada pekerja sinode di Indonesia. Shalom. Sekali lagi, shalom. Tertawalah dan berbahagialah. Kita bersyukur dapat diperjumpakan kembali, dan kita percaya bahwa perjumpaan ini pasti mensukacitakan kita. Amin. Amin. Yang saya hormati orang tua dari Badan Pekerja Sinode, Bapak Ketua 2, Bapak Pendeta Musa Sikombong. Yang saya hormati kakak-kakak, orang tuaku di ITGT, para pendamping. Kami mengucapkan terima kasih untuk juga semua teman-teman proponen yang pada hari ini boleh hadir bersama dalam sukacita untuk mengikuti tahap 3. Meskipun dalam segala keterbatasan, saya sebagai ketua angkatan, saya mohon maaf karena misi saya waktu terpilih itu satu dalam pelayanan bersama, dan minta maaf ternyata saya tidak bisa merangkul teman-teman dalam pelayanan bersama itu, karena pada akhirnya kita harus berkurang lagi dalam tahap 3 ini. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan, hanya itu yang dapat saya lakukan sebagai ketua angkatan. Mari kita mendoakan salah seorang teman kita, biarkanlah dia tetap rendah hati dan Roh Kudus terus menginsapkannya untuk semakin jadi lebih baik di dalam karya pelayanan dan terus memberi diri dalam setiap karya-karya yang boleh dipercayakan kepadanya. Untuk bagi kita semua tetap semangat, jangan pernah khawatir dan takut dalam mengikuti tahap 3. Percayalah bahwa kita semua istimewa, kita semua berharga karena Tuhan yang telah memilih kita. Karena itu anugerah Allah lewat tugas pelayanan yang telah dikerjakan kepada kita jangan disia-siakan. Jadikan itu sebagai sebuah pengharapan bahwa Tuhanlah yang memanggil dan memakai kita. Sama seperti yang dihotbahkan oleh proponen Amsal, bahwa terkadang mungkin ada kekhawatiran, ketakutan. Kita sudah berusaha, tetapi seringkali membuat kita khawatir bahwa cuma apa teh. Dan dalam keterbatasan dan kelemahan itu percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan yakinlah Tuhan yang akan memampukan kita. Karena itu jangan khawatir dan takut untuk mengikuti proses tahap 3 ini. Percayalah Kristus bersama-sama dengan kita. Menutup sambutan saya pada hari ini, saya mengatakan bahwa mungkin manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi percaya Tuhan melihat hati kita. Dan karena itu persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Meskipun mungkin dalam kekhawatiran nanti akan hal-hal dinamika yang terjadi, bahwa ada begitu banyak ketakutan, kita mendengar begitu banyak hal-hal yang menyakitkan, tetapi percaya bahwa di balik kata-kata menyakitkan itu ada sebuah sukacita untuk kemudian membuat kita jauh lebih baik. Dan itu yang harus kita imani. Dan karena itu bersemangatlah menapaki waktu bersama dalam tahap 3 ini. Ya, percayalah bahwa Tuhan yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita memahami apa yang Allah pikirkan untuk kemudian kita kerjakan di tengah-tengah pelayanan kita dalam mempersiapkan diri sebagai propenen dalam tahap 3 untuk kemudian bersiap-siap menjadi pendeta nantinya jika juga Tuhan berkenan melalui jemaatnya yang suci, kudus, dan mulia. Dan karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Demikian dari saya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ketua Angkatan, Pak Ketua Sundul, disampaikan untuk kita semua. Selanjutnya ucapan selamat datang akan disampaikan oleh Direktur Institut Teologi Jatuh Raja kepada Bapak Pendeta Dr. Agus Masudo. Kami silakan.
berjumpa dan saya menaruh rasa hormat kepada kita semua dalam perjumpaan ini. Dalam Roh Kudus semua ini dimungkinkan. Dan mungkin ada kabar angin yang sampai ke tempat teman-teman, sehingga sambutan atau kata-kata dari Ketua tadi menjadi anomali dalam sejarah sambutan itu. Yang tadi itu khotbah penghiburan. Jadi itu respon terhadap respon yang tidak tepat terhadap proses yang terjadi di sini. Karena coba fakta membuktikan angkatan 17 keluar dengan sehat baik-baik saja. Tidak ada yang hilang. Nah, saya hanya mau menekankan satu hal, selalu nikmati setiap proses. Kalau pengakuan gereja Toraja, tegaskan ini, gereja yang dipilihnya, yang diutusnya itu harus menderita. Jadi kalau tidak menderita justru bukan gereja. Tapi bedanya orang Kristen mengalami penderitaan itu beda, Pak, beda. Dia tetap tersenyum, seperti bahasa nyampe menghadapi begitu banyak masalah pendeta, jawabannya hanya satu, tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap mengangkat syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa dikaruniakan pengalaman-pengalaman yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Dan bersyukurlah sampai pada tahap 3 kita hadir di sini ya. Jangan mengulang cara yang salah merespon tantangan. Jangan semakin merugikan diri dengan lebih banyak stres yang tidak berguna itu. Stres memang berguna buat kalian. Ada sesuatu nggak? Santailah, dan santailah menghadapi proses yang bagi kami ujian teologi adalah sebuah standar bagi kami yang dipercayakan oleh Gereja Toraja untuk mengukur apakah proponen ini sudah bisa sampai dilepas untuk diproses menjadi pendeta. Karena bagaimanapun kita yang dipercayakan Tuhan dalam tanggung jawab ini selalu punya potensi berisiko. Kalau kita tidak mengukur, maka gereja ini bisa berisiko dengan ajaran-ajaran yang salah dan bisa juga beri hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kalau kita sembarangan ini, nanti Pak Musik yang pusing ini menghadapi pendeta yang disiplin lagi karena ajarannya salah atau karena beri hidupnya tidak benar. Kita bergerak dalam seperti visi Angkatan, satu dalam pelayanan bersama. Kita ada di situ ya, jadi proses di itu juga dalam pelayanan bersama kita. Dan saya senang sekali poin yang diangkat dalam firman tadi, penyampaian firman oleh Prof. Amstal. Mari di tempat ini, dalam momentum ini, kita saling berbagi, saling mengisi wawasan pengetahuan kita, sehingga kita semakin lebih kaya. Apa yang kita lakukan di sini adalah semakin baik bagi Gereja Toraja dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat datang kembali, senang berjumpa dengan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih sapaan kasih dari Rektor IPGT. Selanjutnya Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja akan menyambut kita, juga akan membuka secara resmi pelaksanaan penyiapan tahap 3. Untuk kesempatan ini, selamat sore, selamat berjumpa di rumah kita. Direktur, rekan-rekan pendamping, sekretaris. Satu yang kita syukuri dalam perjumpaan di tahap 3 ini, bahwa ada satu tenaga baru yang akan mendampingi kita, Bapak Pendeta Esron Manginten. Beliau
Tugas di TGT tahun 2024 beliau dimutasi ke TGT menggantikan posisi almarhum Bapak Pendeta Yahya Bohong. Baik karakternya dan lain sebagainya mirip-mirip dengan beliau. Dia bukan orang yang suka dan banyak bicara. Dia sesekali bicara, karena itulah fungsi sebagai ambek. Sehingga kalau mencari pendeta Yahya, sebenarnya ada di pendeta Esro. Tidak banyak akan bicara, tetapi dia akan bicara pada saat-saat yang tepat. Mungkin dia terinspirasi dengan Rasul Paulus, semakin banyak bicara, semakin banyak salahnya. Karena itu dia mengirit kata-katanya, mengirit hal yang disampaikan. Yang pertama. Yang kedua, di tengah kondisi pergumulan masyarakat kita, masyarakat Toraja, baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara, karena banyaknya korban akibat longsor dan lain sebagainya. Tentu bahagian dari masyarakat dan sebagai pelayan-pelayan, kita betul-betul berduka cita untuk pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, terutama yang di jemaat Palangka dan Desa Rangdan Batu yang menelan korban. Kalau di Palangka itu lebih 10 orang, lalu di Desa Rangdan Batu itu ada 4 orang. Seorang anak yang selamat ditinggal ayah dan ibunya sedang dirawat di rumah sakit Sinar Kasih Makassar, kehilangan ayah dan ibunya karena longsor yang menelan orang tuanya. Kita terus doakan warga jemaat di Palangka dan di berbagai tempat, termasuk di Toraja Utara, ada di Bokin, di mana-mana di Toraja Utara. Semoga mereka-mereka yang mengalami itu tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Memang tahap 3 ini mungkin karena telinga kita banyak mendengar, akhirnya lebih banyak mulai dari ungkapan pertama oleh liturgis MC. Saya merenung tadi, ini ibadah kita ibadah apa ya? Karena yang saya bayangkan bahwa tahap 3 ini tahap sukacita, puncaknya sukacita dari setiap proponen. Karena apa? Tahap akhir untuk melangkah, mau dipersiapkan menjadi calon pendeta. Tapi kalau rasa-rasanya tadi, kita akan balik ke tahap 1. Ini mungkin karena ada informasi-informasi bahwa kita akan bergumul setengah mati di tahap 3 dengan ujian komprehensif. Bersyukur bahwa teman-teman sudah mendengar itu, dan karena itu saya yakin bahwa angkatan ini akan jauh lebih mempersiapkan diri dengan baik. Karena pasti ada dialog bahasa khotbahnya Amsal tadi, mendialogkan, ya, melalui pengalaman itu antara pengalaman empiris dan pengalaman iman. Dan kalau itu didialogkan, tepat bahasa angkatan,
Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memperlengkapi dan akan menyempurnakan segala kekurangan kita. Kita ini hanyalah bejana-bejana tanah liat yang gampang rapuh. Tapi kalau Tuhan menggunakan yang rapuh itu, tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Karena itu bagi saya, bersyukurlah semakin kita ditempa dengan baik, maka kita akan tampil sebagai pelayan-pelayan yang berkualitas. Bukan seperti Petrus punya pengalaman menangkap ikan. Inang tali mau apa teh? Bayangkan pun ngabong-ibong nginukan teh na ya palang teh. Kalau kita hanya mengandalkan pengalaman kita atau cara kita melayani, cara kita bekerja seperti kuli. Tapi minta duka apa? Jok kalau kita melayani dengan iman, ternyata tidak ada yang mustahil di sana. Dan disitulah yang membedakan, kata orang, tapi saat nama SMA di SMP, nah udah di bolokon. Tapi ternyata ketika dia sudah menjadi pendeta, dia hebat. Dia tongkima SMA, tongkima mak kuliah sederhana banget. Tapi ketika dia sudah menjadi pendeta, dia luar biasa. Ternyata pengalaman empiris tidak cukup. Akhirnya apa? Fakta mengatakan Buddha itu mana cerdas. Tapi karena tidak diasah, tidak mendialogkannya dalam iman, akhirnya menjadi gagal. Saya kira ini yang mau ditempuh sehingga Gereja Toraja melalui TGT berupaya untuk lebih mempertajam dan menempa setiap calon-calon pendeta lewat TGT. Kita menerangi tahap 3 angkatan 17 saya mengatakan rugi lui kami tidak ikut tempat suste. Karena apa? Kita tidak bisa mengukur diri sampai di mana kemampuan kita untuk mengkomunikasikan firman berdasarkan dengan ajaran Gereja Toraja. Sekali lagi ajaran Gereja Toraja, bukan ajaran yang lain. Yang mau tahu nama Mataram itu pengakuan Gereja Toraja. Bagaimana kita mengelola Gereja Toraja berdasarkan dengan tata gereja, tidak berdasarkan dengan yang lain-lain. Makanya lebih kita dipertajam melalui ujian komprehensif. Karena apa? Khotbah saja tidak cukup. Khotbah saja tidak cukup. Yang sangat dirindukan di Gereja Toraja ketika kita mampu mengajar dengan baik, mengorganisir pelayanan itu dengan baik yang kita sebut dengan kepemimpinan atau leader, maka kita akan mampu mengelola sejumlah masalah-masalah yang ada di jemaat. Termasuk ketika kita mampu mengendalikan dan menguasai diri. Yang najawang syari itu simisa hari tahu lalu jemaat ngadem mau matakuk. Ya bagaimana kalau kita menghadapi sejumlah masalah? Sering saya katakan kalau mau menghadapi masalah yang begitu rumit, yang ada sinode, yang memori, coba-coba mijom mau pemiara kok minta memori gitu dua, yang lain itu. Lamini minino jikalemi itu kesabaran, minino jikalemi itu pemecahan masalah, penanganan masalah ada di sana. Sebab bayangkan cuma Pak minta ujung jemaat, nah saya, nah dia tak nak kendalikan kalian apa kamu sama Pak di bisa misulit. Lagi lono nak kau nak abang tu apa?
betul-betul sempurna di sana. Gimana pandita tuh? Yang kita semak rombongan, semak oto, ya. Nah, kuala ini pandita mungkin. Bagaimana gereja Toraja kalau model-model seperti ini yang kita mendengar? Nah, tongan ini sedang main palopo misalnya. Nah, oto lah diperangi sangkan gereja Toraja. Tang diperangi natung kanam mo saja. Luar biasa kan? Makanya inilah teman-teman di TGT yang akan mau lihat bentuk di rekan-rekan. Karena apa? Tidak ada lagi tempat. Ini tempat terakhir. Sesudah 3 minggu itu, bagi yang dinyatakan tuntas, siap-siap untuk menuju proses pengurapan. Bapak kadinin bentuk itu. Mangka mau kami pandita, mima kolor, modako, tasita pun pada pandita mungkin. Tak mana di gua ya. Perpeneman Amsal, nang iko Pak Amsal mau. Iya kan? Karena itu memang inilah tempat untuk dipersiapkan dengan baik. Dan ada yang Thailand belum tuntas. Bagaimana mungkin bisa menjadi pendeta gereja Toraja? Karena itu melalui tahapan di proponen, jangan orang lalu mengatakan yang penting tentang luki mentama institut mangkata jurah pemuki pandita. Itu yang banyak berkembang. Akhirnya Buddha tunakuana, banakan tak kami dikasih tuntas. Termasuk kita memulai ketika tahap 2. Sebab selama ini tak pernah ada tahu mang ke tahap 3 mana di Ben SK. Mang kata nak kami CP, akhirnya tanah di ko CP na surat medoke di gue pengurapan CP Amsal. Oh, nasanga ya misa status tu CP. Nah di kuaria tulisan calon pegawai Pak budak musura itu CP. Nah pemilihan institut to akhirnya tak pernah disurat do pengurapan CP. Di kobang mau pengurapan Amsal. Karena angkatan-angkatan sebelumnya melihat CP itu status. Nah, mengapa ada yang tidak tertunda? Karena kita mau mengatakan institut itu adalah tempat untuk mempersiapkan pendeta. Mempersiapkan pendeta bukan untuk menjadikan proponen itu menjadi sarjana baru. Sampai inang sarjana mungkin sudah STH, sarjana teologi, ya, atau apalah pokoknya. Karena berbeda-beda kan. Kalau kita orang aja STH, STH. Kalau duta wacana, apa? SSI, salah 3. SSI juga. Pokoknya kita bukan lagi berada di situ, tetapi adalah mempersiapkan calon-calon pendeta, baik karakternya, baik kepribadiannya, dan lain. Itu kata ketua angkatan. Jadi bukan gagal ketua angkatan kalau ada yang tertinggal satu, karena memang tujuan kita adalah mempersiapkan pendeta gereja Toraja. Hari ini kita hadir 35, karena harusnya 36. Ya, kita bersyukur dan berdoa. Ikuti saja proses di sini, jangan panik, sebab semakin panik, semakin stres,
saya yakin akan banyak yang rawat inap. Karena kalau panik, stres itu sudah penyakit. Karena itu kalau orang sakit pasti dirawat. Supaya tidak dirawat, sukacita saja. Ya, sukacita, tapi tetap serius. Ya, serius, sukacita. Saya percaya dan berdoa. Mudah-mudahan kita 35 ini betul-betul semuanya akan mendapatkan dukungan dan kita menyatakan tuntas. Karena apa? Kalau tidak tuntas, jemaat dapat kesulitan kami manakwa. Masule manisa rupa buaran tes siapa proponen, nak kami bisa siapa mereka diurapi, nak kami takut tuntas. Nah, kaya pernah pendeta ilmu yang bisa nak tuntas. Ya. Jadi harus serius, tapi jangan grogi. Pokoknya serius saja, sukacita jalani semua proses di sini. Karena itu kita berdoalah. Tentu kami berdoa. Saya berharap kita semua sehat-sehat, ya, kita semua bisa menjalani proses di sini. Ini mengapa itu dilakukan, karena tanggung jawab yang diberikan oleh Gereja Toraja kepada kakak-kakak pendamping di sini. Sebab kalau mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati, maka kepercayaan dari Tuhan kepada Gereja Toraja melalui mereka tentu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan. Jadi saya kira itu mudah-mudahan dipahami. Karena itu saya jemput kita berdiri. Kita lalu membuka penyiapan tahap 3 untuk proponen angkatan 18. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Tetap berdiri. Terima kasih Bapak Pendeta Musa telah membuka seluruh rangkaian ibadah kita. Bersyukurlah, bersyukurlah. Kita bersyukur untuk perjumpaan hari ini. Kita bersyukur untuk pelayanan yang telah kita kerjakan. Kita juga bersyukur karena di tahap 3 ini kita juga kedatangan keponakan baru. Beberapa teman kita juga telah melahirkan. Dan juga tuh dalam proses menanti, kita ucapkan syukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Dan jika Tuhan kenan kelak, kita akan berjumpa tidak lagi dalam kapasitas sebagai proponen, tapi sebagai pendeta. Amin. Bersyukurlah buat pilihan yang Tuhan berikan sebagai hamba untuk melayaninya. Lantunkan nyanyian bersyukur kau memilihku. Sekali lagi bersyukuri pilihan dan panggilan kita. Bersyukur kau memilih
kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Pergilah, setialah sampai akhir, hingga kelak kita mendapatkan mahkota kehidupan dalam kerajaannya. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat melanjutkan hidup dan perjuangan di tempat ini. Tuhan memberkati kita. Kita bertepuk tangan buat kebersamaan kita.